Ketika ada orang yang dalam sholatnya memejamkan mata, dalam arti membayangkan apa yang dibacakan, apakah itu termasuk salah satu bentuk kecil dari rasa khusyuk? Lalu bagaimana hukumnya orang yang sholatnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk adalah penting di dalam sholat. Ruhnya sholat adalah khusyuk tadi. Cuman orang yang sholatnya tidak khusyuk tetap sah, nggak perlu diulang lagi sholatnya. Kalau anda harus ulang sholat, kayaknya ngulang terus kayaknya. Alhamdulillah kemurahan. Kalau anda gara-gara nggak khusyuk lalu harus ngulang sholat, nggak ada yang beres. Saya pun juga nggak beres-beres. Sebab setan tuh goda macam-macam kok. Cara goda tuh macam-macam. Kalau ustadz tuh setannya setannya bisiki, bangunannya belum beres Buya. Nah, ini setan juga. Padahal kita sudah pengen khusyuk ngomong bangunan. Ini setan. Kadang-kadang setannya cerita, Buya nanti materinya ini loh ya. Ngomong waktu sholat. Sama. Pebisnis juga begitu. Kamu tadi lewat mana perempatan? Perspektif itu dikontrakkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini bagiannya masing-masing setan. Tapi tetap sah sholatmu. Apalagi yang dilamar itu, aduh semoga diterima, itu masuk. Itu ganggu. Kalau gara-gara nggak khusyuk lalu sholat harus ngulang, nggak saya, wah berabe, nggak ada yang sholat nanti setelah itu. Baik, berusaha untuk khusyuk sudah mendapatkan pahala. Dan khusyuk pemberian dari Allah memang kita harus mencoba mencarinya. Kemudian masalah pejam mata dan buka mata bagi orang yang normal, artinya pejam mata dan buka mata tidak ada perbedaan, maka lebih bagus buka mata. Maka menjadilah pejam mata itu makruh dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tertentu pejam mata jadi terlebih baik, yaitu kapan? Di saat melek anda tidak karu-karuan, pejam bisa khusyuk, maka ini yang anda tanyakan. Boleh kalau anda termasuk golongan orang yang belum normal tadi. Artinya melek anda tidak karu-karuan, apalagi anda yang sholatnya di tengah pasar. Allahu Akbar, dia rok pendek, dia jalan begini, Allahu Akbar kabiro, maka pejam lebih bagus. Jadi pada dasarnya normal, dalam keadaan normal pejam mata makruh dikatakan para ulama. Tapi bisa jadi pejam mata lebih bagus di saat melekmu adalah terganggu. Selesai? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dapatkah kita memejamkan mata saat sholat dengan tujuan agar meraih kekhusyuan? Kemudian misalnya jika sempat terlintas pikiran lain dalam sholat, dapatkah di tengah bacaan kita ucapkan ta'awudz atau a'udzu minasyaitonir rajim agar terhindar dari godaan syaitan? Apakah amal sholat demikian masih diterima? Syukran Ustaz. Baik, kalau masalah menutup mata, setahu saya itu bukan kiat untuk khusyuk Pak, tapi itu bisa menjadi waswas syaitan nanti ya. Karena ada hadis yang berbunyi Allah memandang wajah seorang hamba yang sedang sholat selama matanya melihat ke tempat sujudnya. Dan kita dianjurkan membuka mata. Dalam sholat sir pun, ya, dalam sholat sir itu sholat kecilin suara kayak duhur, asar. Itu bukan sholat hilangkan suara, tapi kecilin suara. Dianjurkan Pak Diu, sholat misalnya Allahu Akbar. Anda baca Iftitah misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu Anda baca dalam kondisi Anda pun dengar. Jangan dalam hati. Tetap ada sir, itu artinya ngecilin suara. Nah, suara yang dikeluarkan ini itu akan didengar oleh kuping, gitu kan? Direnungi oleh pikiran dan hati, dan mata kita buka melihat ke tempat sujud. Insya Allah ini akan membawa kepada kekhusyuan. Ada orang subhanallah sudah bacaannya tidak keluar karena alasannya sholat duhur, berarti hilangin suara dalam hati, tutup mata, gitu kan, sejuk ruangan, jadi gak ada suara, telinga gak dengar apa-apa, matanya tertutup, sejuk ruangan, tidurlah dia. Khusyuk iya, tapi dalam tidur, bukan khusyuk dalam sholat. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu adalah jangan ditutup matanya Pak ya dalam sholat. Kalau terlintas sesuatu fikiran dalam sholat sehingga mengganggu bacaan, itu biasa dari syaitan. Apakah boleh baca ta'awudz? Boleh. Dalilnya adalah hadis sahabat yang mulia Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau bertanya seperti yang Bapak tanya. Dia mengatakan, tapi pertanyaannya lebih dengan metode yang berbeda sedikit ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering kali
bercampur pikiran saya dengan yang lainnya. Di antara bacaan dengan ingat kerjaan, ingat segala macam gitu. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, ya, yang bertengkar di kiri kuping musalli. Ya. Dan dia terus mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai musalli lupa berapa rakaat dia sholat. Lalu apa wasiat Nabi SAW? Kalau datang kepadamu, bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali. Tapi metode tiupnya itu sedikit, maaf, lidahnya dikeluarin, ditiup seperti ada sedikit air liur, ya. Seperti itulah. Ya. Maka Utsman bin Abi Mad'un berkata, setelah aku amalkan itu, aku tidak lagi terganggu dalam sholatku. Kalau Pak Dio misalnya melakukan itu dan ternyata masih saja terganggu, berarti Bapak perlu ikutkan dengan istighfar dan taubat. Karena salah satu penyebab tidak khusyuknya sholat atau tidak munculnya konsentrasi itu karena adanya dosa-dosa yang masih menghambat. Allahu a'lam. Ya, jadi bagaimana hukum sholat sambil terpejam? Nah, baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sholat kita dianjurkan untuk memandang ke tempat sujud. Ini sunnah. Meninggalkan satu sunnah atau lebih itu hukumnya makruh. Otomatis kalau merem itu tidak melihat ke tempat sujud, sehingga ada satu sunnah yang ditinggalkan. Meninggalkan satu atau lebih dari sunnah itu hukumnya makruh. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah, tetapi lebih baik ditinggalkan. Artinya ketika kita sholat hendaknya pandangan ke tempat sujud, bukan merem. Demikian pula ketika membaca tidak membisu, tetapi diucapkan dengan lisan kita secara lirih. Jadi diucapkan lirih ya bacaannya, bukan membisu dan tidak merem. Baik, itu untuk imam ataupun makmum, kita semua sama dianjurkan untuk memandang ke tempat sujud dan dianjurkan untuk mengucapkan bacaan yang dibaca. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika merem, para ulama pun menghukumi meremnya itu kenapa? Kalau meremnya itu memang dengan cara itu dia menjadi khusyuk, sementara kalau tidak merem itu ada yang mengganggu, maka ini merem karena adanya satu kebutuhan. Ini mubah. Karena meremnya adanya satu kebutuhan. Di tempat sujud ada tulisannya lucu, sehingga kalau melek itu maunya membaca atau tertawa. Di era saya dulu ketika masih muda itu banyak, anak saya sudah wong tua, itu banyak kaos yang tulisannya aneh-aneh. Nah, hanya orang bodoh yang membaca tulisan ini. Nah, padahal kita di belakangnya. Nah, ada lagi dulu ketika saya masih muda, oh saya wis tua. Nah, apa? Buriku. Ada yang pernah baca? Ya, buriku munyuk, masya Allah. Jadi itu kan ketika kita, wah ini tidak nyaman juga ketika kita membaca tulisan semacam itu. Dulu sempat ngetren itu. Nah, sekarang sudah tidak pernah jumpa lagi yang model-model seperti itu. Itu sangat mengganggu. Maka kalau adanya satu kebutuhan kemudian terpejam, maka itu mubah, boleh. Untuk menghindari tadi membaca, menghindari melihat sesuatu yang membuat tertawa dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan, maka sunnahnya adalah menatap ke tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum memejamkan mata untuk meresapi ayat yang kita tahu arti dan maknanya pada saat sholat? Karena biasanya saya lebih khusyuk dan merasakan kenikmatan saat memejamkan mata, tapi hanya pada saat dibacakan. Selebihnya tetap dibuka mengarah ke tempat sujud. Mengenai sholat, hukumnya sunnahnya adalah membuka mata. Nabi SAW sholat dengan tidak memejamkan mata.
Para sahabat juga sholat tidak dengan memejamkan mata. Bahkan para sahabat terkadang melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Para sahabat melihat gerakan sholat Nabi SAW. Nabi terkadang sholat di atas mimbar supaya dilihat oleh para sahabat. Berarti para sahabat sholatnya tidak memejamkan apa? Mata. Kita memejamkan mata, kalau kita tidak bisa khusyuk dengan melihat, kita latih diri kita agar bisa khusyuk sesuai dengan sunnah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, misalnya kalau kita lagi buka mata ternyata ada ribut di depan, anak kecil dari sana dari sini, kita merasa terganggu, tidak apa-apa, tatkala itu tutup mata. Tapi kalau enggak ada sebab, maka kita berusaha tidak memejamkan apa? Mata, karena sunnahnya tidak memejamkan mata. Kecuali ada sebab tertentu, kita merasa terganggu, misalnya ada gambar-gambar tertentu atau ada gerakan-gerakan tertentu, kita tutup mata tidak mengapa dalam rangka menolak gangguan tersebut.